Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada hari ini kita akan memulai pembelajaran OTK Sarana dan Prasarana untuk kelas 11 OTKP 1 ya pada hari ini. Pada minggu lalu kelompoknya Sharon, Fasya, Rene, dan kemudian Siti Fatimah ya itu sudah melakukan presentasi terkait dengan penghapusan sarana dan prasarana, dan ibu lihat juga sudah sangat cukup paham ya dengan penjelasan mereka karena begitu rinci dan jelas. Kemudian ibu di sini hanya akan mencoba mengulas kembali apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok tersebut. Jadi kita lihat di sini ada pengertian, landasan hukumnya, kemudian tujuan dan syarat-syarat, ada tata cara dan prosedur, kemudian dokumennya apa saja gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah pengertian. Jadi pengertian dari penghapusan itu yang pertama ada menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia pasal 2 ayat 10. Ya, jadi menurut PMK, penghapusan itu adalah tindakan menghapus barang milik negara ya. Tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang. Nah, sedangkan menurut Dr. Matin dan Nur Hattati Fuad, penghapusan itu adalah kegiatan pembebasan sarana dan prasarana pada suatu instansi dari pertanggungjawaban yang berlaku ya. Kalau yang tadi menurut PMK itu menghapus barang milik negara ya, sedangkan menurut Dr. Martin itu adalah pembebasan dari pertanggungjawaban ya. Yang tadi menghapus, PMK menghapus, Dr. Martin adalah pembebasan. Jadi bebas dari tanggung jawab untuk si barang inventaris tersebut. Kemudian menurut Ibnu Syamsi, penghapusan itu adalah penyingkiran barang-barang inventaris ya. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama menghapus barang milik negara, yang kedua itu adalah pembebasan dari pertanggungjawaban, yang ketiga penyingkiran barang inventaris. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya penghapusan itu adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik suatu instansi dari daftar barang inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian kita lihat nih landasan hukumnya ya kan. Nah, jadi penghapusan barang inventaris di instansi perusahaan swasta itu diatur dalam kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, kemudian untuk penghapusan barang inventaris di instansi pemerintah daerah atau pusat itu mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri RI nomor 17 tahun 2007 ya, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Nah, jadi untuk penghapusannya itu diatur di dalam Permendagri nomor 17 ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, di dalam PMK ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara. Kalau yang tadi nomor 17 itu pengelolaannya. Jadi pengelolaan itu masuk ke dalam pemanfaatannya ya. Jadi itu masuk ke dalam pembahasan bab pemanfaatan. Sedangkan untuk yang PMK nomor 83 ini itu masuk kepada pelaksanaan pemusnahannya yang akan kita pelajari. Nah, di dalam PMK ini itu penghapusan barang milik negara itu meliputi yang pertama penghapusan dari daftar barang pengelola, kemudian penghapusan dari daftar barang pengguna, dan yang ketiga itu adalah penghapusan dari daftar barang milik negara. Jadi ada 3 hal yang dilakukan penghapusan ya, dari daftar pengelola, kemudian daftar pengguna, sama daftar barang milik negara ya, di 3 inventarisasi itu. Kemudian faktor yang
Faktor apa aja nih yang menimbulkan terjadinya kegiatan penghapusan? Nah, di pasal 18 di PMK ini dijelaskan bahwasanya yang pertama itu hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap dan mencair ya. Yang pertama itu zatnya hilang, kemudian yang kedua itu mati untuk hewan dan tanaman. Kemudian yang ketiga bangunannya itu berdiri di atas tanah pihak lain gitu ya. Jadi tidak bisa dilakukan pemindah tanganan. Jadi yang pertama zatnya hilang, yang kedua mati untuk benda hidupnya, kemudian yang ketiga terjadinya persengketaan ya. Kemudian yang keempat aset tetap renovasi nggak bisa dilakukan pemindah tanganan juga. Jadi bangunan, ATR, kemudian tanah yang bersengketa itu juga masuk ke dalam penghapusan aset. Kemudian bangunan dalam kondisi rusak yang bisa ngebahayain orang lain itu juga salah satu faktor yang bisa dilakukan penghapusan. Kemudian untuk aset yang tidak berwujud karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun rusak berat, nah itu juga bisa dilakukan penghapusan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dan syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama bisa kita lihat ya tujuan dari penghapusan. Nah, peran pentingnya ini apa sih dari si penghapusan ini? Yang pertama itu mencegah terjadinya kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan. Jadi yang pertama biar nggak boros biaya pelihara. Misal contohnya kalian punya unit komputer, PC sama keyboard ya, itu satu kesatuan. Kemudian itu udah rusak parah, tapi kalian masih mempertahankan. Kemudian biaya pemeliharaannya itu lebih besar. Nah, kalau untuk barang-barang yang harusnya si PC itu harganya cuma 2 juta, tapi kalian dalam per bulannya mengeluarkan biaya sekitar 500.000 untuk memperbaiki, ya kan? Itu jatuhnya adalah pemborosan biaya pemeliharaan. Nah, untuk barang-barang yang seperti itu dilakukan penghapusan ya. Jadi tujuannya untuk mencegah pemborosan biaya pemeliharaan. Kemudian yang kedua, mencegah pemborosan biaya pengamanan. Nah, atas alat atau mesin yang tidak berguna lagi. Nah, jadi untuk barang-barang yang udah rusak parah yang sudah tidak berguna, kan ada untuk alat-alat mesin pasti ada pengawasan ya, ada pengamanan atau pengawasannya. Nah, itu bisa menimbulkan biaya yang sangat besar ketimbang kegunaannya tadi. Nah, itu bisa dilakukan penghapusan ya. Jadi bisa mencegah pemborosan biaya pengamanan. Kemudian yang ketiga itu membebaskan ruangan. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Seperti halnya kalian punya gudang di rumah, kemudian barang-barang di rumah kalian masukkan semua ke situ ya kan, nggak disortir nih barang-barang yang berguna sama tidak, semua dimasukkan. Nah, ketika kalian ingin menggunakan ruangan itu lagi kan jadi nggak muat gitu, nggak bisa dipakai. Nah, jadi dilakukan penghapusan supaya ada beberapa ruangan atau beberapa space yang bisa ditempati. Kemudian meringankan beban kerja petugas inventarisasi. Nah, di dalam inventarisasi itu kan dilakukan pencatatan yang secara berkala gitu ya. Jadi kalau misalnya barang-barang yang rusak pun selalu dicatat sama bagian inventaris, itu juga menambah beban kerja yang tidak perlu gitu, makanya dilakukan penghapusan. Nah, jadi tujuannya meringankan beban kerja dia seperti itu. Kemudian membebaskan instansi dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan. Ini sama seperti pengertian dari si Dr. Martin tadi, ya kan? Jadi membebaskan dari tanggung jawab pemeliharaan. Nah, pemeliharaan dan juga pengamanan ya. Jadi ada tanggung jawabnya. Setiap instansi yang punya barang milik daerah atau misalnya di perusahaan swasta itu yang punya barang milik perusahaan itu ada yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengamanannya. Jadi supaya orang-orang itu terbebas nih dari pemeliharaan dan pengamanannya, makanya diadakannya penghapusan barang gitu ya. Jadi tujuannya itu kelima hal tersebut.
Nah, jadi bisa disimpulkan tujuan dari kegiatan penghapusan itu adalah mencegah timbulnya segala pemborosan baik biaya, tenaga, waktu, dan ruangan yang terjadi akibat penumpukan barang-barang yang sudah tidak memiliki nilai guna dan nilai ekonomi lagi. Jadi nilai gunanya nggak ada, nilai ekonomi pun juga udah nggak ada gitu ya. Nah, kemudian untuk persyaratannya, menurut Martin dan Bu Nur Hatati ini, syarat-syarat untuk penghapusan minimal harus ada satu ya dari alasan-alasan yang ketujuh ini. Yang pertama itu dalam keadaan sudah tua dan rusak parah gitu ya, udah rusak berat nih, udah nggak bisa dipakai, udah kayak misalnya lemari disenggol dikit aja jatuh ya, itu udah rusak parah. Kemudian yang kedua, perbaikan ini akan menelan biaya yang besar. Misalnya lemari yang tadi ya kan udah disenggol udah rusak, tapi mau diperbaiki, perbaikinya itu udah pergantian kayu nih, pergantian kayu yang kayunya itu jauh lebih mahal daripada harga si lemari itu gitu. Nah itu perbaikan menelan biaya yang besar, jadi lebih baik dilakukan penghapusan kemudian beli barang yang baru atau digantikan dengan barang yang baru. Kemudian secara teknis dan ekonomis kegunaannya itu sudah tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan ya. Jadi si contohnya misalnya kayak si lemari, dia cuman gunanya buat nyimpen ya kan, jadi nggak seimbang. Nah jadi kayak lemari tadi kegunaannya untuk menyimpan barang-barang arsip misalnya, ya kan. Nah sedangkan biaya pemeliharaannya itu jauh lebih besar daripada kegunaannya itu, jadi nggak seimbang gitu, nggak balance ya. Kemudian yang kelima, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Contohnya kayak mesin stensil ya kan. Mesin stensil itu kan mesin fotokopi zaman kuno yang kalau pemakaiannya itu harus di rolling dulu pakai tangan, kemudian pakai kertas karbon, hasilnya itu juga yang keluar cuma beberapa lembar. Itu udah nggak sesuai dengan kebutuhan masa kini, makanya dilakukan penghapusan, digantikan dengan mesin fotokopi. Even kalau misalnya si mesin fotokopi lebih mahal, tapi karena udah nggak sesuai sama kebutuhan, udah nggak efisien lagi lah istilahnya ya, make itu jadi lama, kita mau fotokopi sekian ratus lembar, pakai itu nggak kelar-kelar gitu. Kemudian penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, misalnya ini barang kimia ya, jadi penyusutan misalnya barang kimia itu lama-lama misalnya menguap gitu, penyusutannya itu nggak bisa di handle sama si pengurus barang. Beda kalau misalnya barang yang bersifat berwujud seperti itu. Nah jadi penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, kalau misalnya kayak mesin-mesin penyusutannya itu kan bisa diprediksi atau bisa ditingkatkan, yang misalnya si meja yang biaya penyusutannya itu bisa yang harusnya 5 tahun bisa dijadikan 10 tahun karena dirawat. Tapi kalau misalnya barang kimia dia menguap terus misalnya menyublim ya gitu-gitulah. Nah itu kan di luar kuasanya pengurus barang, nggak bisa dihandle kayak gitu ya. Kemarin ini juga ada pertanyaan dari siapa kemarin, Rehan apa Anggi gitu ya, penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang itu maksudnya gimana ya, gini gitu ya. Jadi di luar kekuasaan si pengurus barang. Nah kemudian barang yang berlebih jika disimpan lebih lama itu akan bertambah rusak dan tidak terpakai lagi. Nah ini biasanya kita bisa lihat contoh di Indomaret nih ya. Indomaret itu beli barangnya itu banyak nih ya, stok openingnya banyak, kemudian yang di display itu paling cuman beberapa piece gitu. Nah sisanya disimpan di gudang dong ya kan. Nah jadi kalau misalnya stoknya terlalu banyak nih, pas disimpan di gudang jadinya kadaluarsa dong. Nah gitu ya, jadi nggak bisa dipakai gitu. Makanya kalau misalnya barang-barang itu dilakukan pengadaan itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah kalau barang-barang yang udah lama nggak kepake jadinya kan rusak. Mesin-mesin kayak printer aja deh, kalian misalnya punya 2 printer, yang paling sering dipakai satu, yang satunya lagi disimpan, itu bisa karatan, rusak dan nggak berfungsi lagi karena udah nggak pernah dipakai seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu dicuri, terbakar dan musnah sebagai akibat bencana alam. Nah kalau misalnya juga barangnya itu rusak karena bencana alam, kayak kemarin banjir nih buku-buku kalian ya, nah itu harus dilakukan penghapusan sarana dan prasarana. Kemudian ada tata cara dan prosedur penghapusan sarana dan prasarana. Tata caranya
Nah, tata caranya itu dikategorikan berdasarkan 4 jenis penghapusan ini. Jadi yang pertama berdasarkan kategori barang rusak, tua, dan berlebih. Nah, untuk kategori ini itu tata caranya yang pertama, pengurus barang itu menyusun daftar barang dulu, ya kan? Disusun nih daftar barang, terus diusulkan untuk dihapuskan. Habis itu baru barang-barang yang udah masuk daftar itu dikumpulkan eh, di suatu tempat yang udah dikasih tahu sama satuan kerja pengurus barang ya. Jadi kayak kalian bikin tugas terus kalian kumpulin kayak gitu kan. Jadi bikin daftar kemudian kalian kumpulin. Nah, habis itu baru pengurus barang nunjuk panitianya yang punya kualifikasi tentunya ya. Nah, jadi nunjuk panitia kemudian untuk ngecek kondisi barang ini benar nggak sih harus dihapuskan gitu. Nah, setelah dicek habis itu dibikin berita acara hasil pemeriksaan. Nah, jadi dibuat berita acaranya benar nggak barang-barang ini gitu ya. Kemudian jika barang memiliki karakteristik tertentu, panitia berkonsultasi ke pejabat eksternal yang berwenang ya. Jadi kalau misalnya mereka ada karakteristik tertentu nih yang mereka kurang paham gitu ya. Nah, mereka akan konsul ke pejabat eksternal gitu. Kemudian kalau usulannya udah lengkap nih, baru si pejabat UPB, unit pemakai barang itu ngasih usulan ke satuan organisasi yang lebih tinggi. Nah, misalnya rektor mengusulkan ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ya. Nah, jika semua persyaratan udah peroleh persetujuan nih, baru diterbitkan surat keputusan penghapusan, baru dilaksanakan penghapusan. Jadi bukan mentang-mentang barang itu rusak kemudian langsung dihapuskan, nggak bisa. Jadi ada urutannya ya. Yang pertama diusulkan dulu, habis itu dikumpulkan, kemudian dicek sama panitianya, dibuat berita acaranya, minta persetujuan dari atasan, baru keluar surat keputusan ya. Baru habis itu dilakukan penghapusan. Kemudian untuk kategori barang tidak hidup atau cacat, nah ini beda lagi tata caranya ya. Untuk barang yang benda hidup tapi misalnya mati gitu atau mati atau cacat. Nah, itu yang pertama dilakukan pengecekan ya. Jadi langsung dicek, nggak yang nunggu list barangnya dulu. Masa hewan mati udah jadi bangke terus di list gitu kan, kelamaan. Jadi dicek dulu hewan-hewan atau tanaman yang mau dihapuskan yang udah mati atau cacat itu, kemudian baru diundang pemerintah setempat untuk ikut menyaksikan teknis pemusnahannya. Baru dibikin berita acara deh ya. Jadi dicek kemudian ngundang pemerintah setempat, biasanya Pamong Praja. Nah, habis itu baru dibikin berita acara, hari ini telah dilaksanakan penghapusan untuk ini gitu ya. Nah, kemudian untuk yang berdasarkan kategori barang hilang, itu barang hilang dicuri, dirampok, dan terbakar. Ini lebih kepada zatnya hilang ya. Jadi untuk kategori barang yang zatnya hilang itu tata caranya itu ada 5 ya. Ada 5 tata caranya. Yang pertama, pimpinan unit itu bikin laporan dulu. Laporan dilengkapi sama berita acara ya. Jadi pimpinan unit buat laporan dilengkapi berita acara. Nah, habis itu baru pimpinan unit laporin kejadian ke pimpinan unit utama yang paling tertinggi ya. Baru habis itu dilaporkan ke Menteri Biro Perlengkapan. Nah, jadi pimpinan unit ini wajib melaporkan ke Kepolisian Negara. Jadi si pimpinan unit ini habis bikin laporan sama berita acara, dia tetap wajib lapor ke kepolisian ya. Lapor ke kepolisian, baru ngasih tahu ke atasannya gitu. Kemudian Kepolisian Negara ini juga buat berita acara peristiwa. Baru habis itu selambat-lambatnya 3 bulan setelah berita acara pelaporan, polisi melakukan penyelidikan. Baru habis itu keluar hasil nih. Hasilnya kalau misalnya si kuasa barang ini terbukti secara sah berbuat atau menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab, maka akan diserahkan ke pengadilan. Dalam artian dia itu lalai mengawasi barang tersebut gitu ya. Kan ada pengawasan tadi. Nah, kalau misalnya dia tidak terbukti menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya, ya berarti dia dibebaskan dari segala tuduhan gitu ya. Nah, kalau yang kategori zatnya hilang ini, barang hilang, dicuri, dirampok, dan terbakar, nah itu yang dicek kelalaian si petugasnya gitu ya.
Kemudian yang terakhir berdasarkan hal-hal khusus. Nah, untuk pelaksanaan hal-hal khusus ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dihadiahkan atau dihibahkan. Nah, ini biasanya sering dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan kalau barang itu secara teknis dan ekonomis masih sangat layak digunakan. Jadi si perusahaan ini udah nggak bisa make nih, tapi masih bisa dipakai oleh pihak lain, jadi dihibahkan gitu. Kemudian untuk barang rusak atau hilang itu dihapuskan karena terjadinya bencana alam. Nah, untuk yang tadi kan masih bernilai guna. Nah, sedangkan kalau misalnya yang kena bencana alam kayak gempa bumi, banjir, sama angin topan gitu kan. Nah, jadi barang-barangnya itu rusak berat dan kehilangan fungsinya itu dihapuskan dengan hal-hal khusus ya. Kemudian untuk barang rusak atau hilang karena terjadinya huru-hara. Nah, itu juga dilakukan dengan hal-hal khusus. Jadi yang pertama tadi dihibahkan atau dihadiahkan, kemudian dihapuskan yang barang rusak atau hilang karena bencana alam, kemudian yang huru-hara dan demonstrasi. Misalnya contoh kayak polisi kan pistolnya hilang pas lagi demo, nah itu dihapuskan dengan hal-hal khusus tadi gitu. Kemudian selanjutnya ada prosedur. Nah, prosedur dari penghapusan ini ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama merekomendasikan kelayakan daftar usulan. Jadi ada daftar usulan nih terkait barang-barang yang mau dihapuskan, direkomendasikan gitu ya. Jadi ini lo ada list-listnya, merekomendasikan kelayakan daftar, kemudian merekomendasikan jumlah barang. Setelah dikasih rekomendasi terkait daftar list barangnya, habis itu jumlah barangnya berapa, kemudian diklarifikasi dan dicocokkan dengan daftar usulan dan fisik barang yang akan dihapus. Jadi diklarifikasi benar nggak barang secara fisiknya memang rusak atau cuman di daftar doang untuk ada misalnya nilep-nilep uang, kan banyak yang kayak gitu ya. Kemudian setelah daftar dan fisik barang itu sesuai, baru deh habis itu diusulkan ke KPKN ya, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Nah, jadi kalau misalnya penghapusannya itu kurang lebih 2 miliar itu lapornya ke KPKD, ke daerah. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 miliar itu ke wilayah KPKN ya, wilayah. Nah, jadi kalau misalnya udah disetujui nih sama si KPKND atau KPKN, nah itu diusulkan ke KPKNL, ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Jadi kalau KPKNL udah setuju, baru penghapusan bisa dilaksanakan. Ini prosedurnya ya. Prosedur itu istilahnya tahapan administrasinya ya. Sedangkan kalau yang tadi ini tata caranya itu tahapan-tahapan perlakuannya. Kalau prosedur itu secara administrasinya ya. Nah, kemudian baru yang terakhir kita lihat dokumen penghapusan. Nah, setelah manajemen memutuskan nih suatu barang dimusnahkan atau disingkirkan dari area kerja, perlu dibuat catatan berita acara yang sekurang-kurangnya itu memuat keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun ya. Kemudian keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan. Nah, keterangannya misalnya barangnya rusak bla 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 bla, tidak bisa digunakan, yang harusnya begini gitu, ada keterangannya. Kemudian tanda tangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan. Jadi nanti one day kalau misalnya ada pertanggungjawaban, orang-orang yang bertanda tangan di sini itu akan istilahnya dimintai pertanggungjawaban ya. Kemudian ada tanda tangan dan nama jelas saksi-saksi. Jadi ada saksinya juga. Kemudian ini adalah bentuk dokumennya, kalian bisa lihat ada formulir penghapusan barang sama berita acara penghapusan. Kalau formulir penghapusan barang kan list barang-barangnya apa-apa aja. Nah, sedangkan berita acara ini tiap kali dilakukan pemusnahan ada berita acaranya gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ini formulirnya. Kalian bisa lihat di PPT yang sudah Ibu kirimkan. Kemudian ada berita acaranya ya. Oke, cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Setelah ini kita akan melakukan latihan pengisian dari ini ya, formulir penghapusan barang inventaris. Akan Ibu jelaskan tekniknya di classroom. Oke, thank you for listening and see you next time.